Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Nurullah. Sirri wa sirri fi sirri la Allahu asmawal sifati. Saudara, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat, hidayah, rezeki, serta kesehatan jasmani dan rohani. Saudara, setelah video kemarin kita membahas tentang agama, maka video kali ini kita akan membahas tentang Islam. Saudara, jujur kita sebagai umat muslim, sekali lagi, kita sebagai umat muslim banyak sekali kita terjebak dengan ayat-ayat yang kita tidak pahami maknanya. Kita tidak memahami makna yang sesungguhnya, terutama seperti kita-kita ini sebagai orang awam. Jangankan orang awam seperti kita ini, bahkan ustadz-ustadz pun banyak yang tidak memahami makna yang sesungguhnya Islam. Sekalipun dia memahami, belum tentu mampu melaksanakannya. Karena ini adalah suatu ilmu yang tertinggi. Saudara, salah satu contoh bahwa kita terjebak di dalam ayat-ayat, yaitu surah Al-Imran ayat 19. Di situ disebut innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah adalah Islam atau hanya Islam. Dengan ayat ini banyak orang berpandangan bahwa semua umat muslim pasti masuk surga. Karena apa? Karena agama yang dipeluknya, agama yang diridhai Allah. Di sini kita terjebak. Saudara, memang saya juga meyakini seperti itu. Bahwa hanya agama Islam yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak bisa dimaknai secara harfiah bahwa semua umat Islam pasti masuk surga. Tidak bisa dimaknai seperti itu. Memang Islam agama, salah satunya agama yang diridhai Allah. Tapi tahukah kita apa itu agama?
Tahukah kita apa itu agama? Saudara, sekali lagi, tahukah kita apa itu agama Islam? Islam itu adalah berserah diri. Artinya, makna Islam yang sesungguhnya itu adalah berserah diri. Pertanyaannya, apakah kita sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini pertanyaannya. Berserah diri tidak cukup hanya untuk mengucapkan atau ucapan, ungkapan. Tidak cukup. Tetapi kita harus kembali kepada Allah dan menyerahkan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak ada lagi. Sekali lagi, makna atau arti agama arti Islam yang sesungguhnya itu adalah berserah diri, menyerahkan diri kita secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bahasa lain, kita harus kembali atau kita harus mengembalikan hak Allah yang ada pada diri kita. Saudara, kita ini haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini hak Allah yang harus kita kembalikan kepada yang punya hak. Itulah makna berserah diri. Inilah makna Islam yang sebenarnya, yang dimaksud di dalam Al-Imran ayat 19. Kalau belum berserah diri, berarti itu bukan Islam. Karena Islam yang dimaksud di dalam Al-Imran ayat 19 itu adalah berserah diri. Itu cuma Islam KTP. KTP-nya Islam, hatinya, orangnya tidak Islam. Saudara, orang-orang yang berserah diri, itulah yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang berserah diri pasti selamat. Pasti masuk surga. Karena dia esa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, sekalipun dia KTP-nya bukan Islam, tetapi dia berserah diri.
maka Allah memandang sebagai Islam. Sebaliknya, sekalipun KTP-nya Islam, tapi dia belum berserah diri, maka dalam pandangan Allah bukanlah Islam. Karena makna Islam itu yang sebenarnya adalah berserah diri. Jadi kita sebagai umat muslim jangan dulu bangga. Jangan bangga, apalagi sama menghina orang lain, mengolok-olok agama lain, menghina agama lain. Jangan sampai. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus kita fahami, harus kita pegang kuat-kuat, harus kita pikirkan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di akhir zaman banyak sekali umatku yang celaka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini yang harus kita pegang kuat-kuat. Apa makna hadis Nabi ini? Mudah-mudahan video kali ini bisa membuka pikiran kita, nurani kita, akal kita. Demikian saudara, semoga kita lebih baik lagi dalam berislam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.